Berhati lembut, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Selamat pagi semua pemirsa live streaming. Welcome to Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Dimanapun sahabat berada. Untuk meneruskan siar kita kali ini, silahkan untuk like, comment, subscribe, dan share. Sebuah pepatah mengatakan, berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, akan tetapi diperjuangkan. Nah, seperti halnya pada channel Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang kali ini, kita berbagi ilmu. Bukan hanya ini sebuah atau hanya untuk menabur benih semata, tetapi kedepannya kita akan memanen dan juga menikmati hasilnya. Sahabat Lakpesdam dimanapun berada, pada kali ini di COVID pandemi di saat ini kita mengadakan ngaji online oleh PC Lakpesdam Kabupaten Malang, dan juga kali ini didukung oleh Unira Malang dan juga Institut Al-Qalam, dan juga disupport oleh Unisma serta UIN Maliki Malang dan juga Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan yang luar biasa ini dengan tema yang cukup menarik, yang atraktif tentunya Bunda nantinya, tentang spiritual marriage yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Haja Istiadah MA. Beliau merupakan dosen di UIN Maliki Malang dan juga Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Pada tema kali ini kita akan mengupas atau mengungkap permasalahan-permasalahan dalam seputar rumah tangga, tentunya pernikahan, bagaimana atau apa saja yang melandasi pernikahan itu sehingga nantinya tercapai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi di dalam sebuah pernikahan pasti tentunya ada akan banyak permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks, Bunda. Nah, untuk itu monggo kami persilakan Bunda untuk memaparkan yang terkait dengan spiritual marriage ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live streaming, kita akan membicarakan tentang spiritual marriage. Tentunya orang bertanya, apa sih spiritual marriage itu? Kayak menikah dengan spirit atau menikah dengan hantu, jangan-jangan. Tidak, bukan demikian. Jadi spiritual marriage itu bukan untuk menikah dengan hantu, tetapi spiritual marriage sebenarnya adalah memaknai arti pernikahan. Jadi banyak sekali dari akhir-akhir ini kita melihat pernikahan yang hampa, pernikahan yang tanpa makna. Oleh karena itu kita ingin mengupas. Nah, sebelum mengupas ke sana, saya ingin membicarakan tentang definisi pernikahan. Ya. Saya mengatakan bahwa kita perlu redefinisi dari pernikahan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyaknya definisi yang beredar sekarang ini kurang mampu menggugah hati orang-orang yang terlibat dalam pernikahan untuk memaknai pernikahan itu sendiri. Sehingga setiap aktivitas di dalam pernikahan itu seharusnya penuh makna. Nah, saya akan mengatakan bahwa kita harus mempunyai definisi ulang terhadap pernikahan. Bagi saya, pernikahan adalah bersatunya dua hamba Allah. Ya, bersatunya dua hamba Allah, laki-laki dan perempuan, dengan perjanjian agung untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di situ ada 3 unsur, Mbak Risa. 3 unsur yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah bersatunya dua hamba Allah. Nah, di sini yang berbeda dengan pernikahan-pernikahan yang didefinisikan oleh orang lain atau masyarakat yang lain, bahwa biasanya pernikahan itu adalah bersatunya orang yang sedang jatuh cinta. Nah, gitu kan? Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu seolah-olah mereka adalah orang yang mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas, bisa menentukan dirinya sendiri. Kalau kita orang Islam seharusnya tidak demikian. Karena kita harus mendefinisikan kita ini sebagai hamba Allah. Nah, kalau bersatunya dua hamba Allah, berarti
di situ ada yang mengatur. Dua manusia ini tidak mempunyai free will yang sebebas-bebasnya, tetapi ada majikannya. Karena namanya hamba, pasti ada majikannya. Nah, majikannya siapa? Majikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang menjadi majikan. Kita ini hanyalah hamba. Berarti dua orang itu harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan menyadari itu Mbak Risa, sebenarnya orang itu menjadi lebih ringan. Karena kita tidak akan menimpakan kesalahan, tidak akan menimpakan kesusahan kepada pasangan. Tetapi ketika kita kemudian menyadari bahwa ada yang mempunyai kehendak, ada yang lebih berkuasa, berarti ketika terjadi sesuatu itu adalah kehendak yang maha kuasa. Nanti itu akan saya kupas lebih lanjut. Nah, unsur yang kedua itu adanya perjanjian yang agung. Jadi di dalam Islam pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidha. Jadi perjanjian yang agung. Nah, perjanjian yang agung ini di dalam Al-Qur'an hanya disebut 3 kali, dan itu hanya untuk hal-hal yang sangat berat. Salah satunya adalah pernikahan. Artinya apa? Artinya pernikahan itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main. Orang yang tidak ingin menikah tidak boleh memaksakan diri menikah, karena itu hanya main-main, apalagi gimmick atau sandiwara atau hal-hal yang terjadi di luar sana. Kan ada begini Mbak, kalau orang fall in love misalnya ya, jadi di bawah pohon ketemu orang, dia fall in love gitu ya, lalu menari-nari mengitari pohon. Nah, film-film, nah gitu kan, itu kan menari-nari mengitari pohon. Ya sudah, itu mereka fall in love lah, ngeletaklah di situ. Sudah dipikir itu terjadi perkawinan gitu ya. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Ya, karena kita itu sedang melakukan perjanjian yang agung. Oleh karena itu di dalam Islam diajarkan bahwa perjanjian yang agung itu harus disaksikan dengan 2 orang saksi. Lalu ada walinya, lalu juga diumumkan kepada masyarakat dengan walimatul urs. Artinya apa? Artinya pernikahan itu bukan hanya urusan 2 orang, tapi ini urusan yang banyak sekali rentetannya. Nah, mitsaqon ghalidha ini diingatkan lagi kepada kita semua. Karena orang sekarang menganggap bahwa seolah-olah pernikahan itu sesuatu yang gampang, yang seperti orang ganti baju, sekarang merah besok biru. Jadi sekarang pacarnya Nelly, besok Nela. Nah, seperti itu kan. Mungkin kayak anak muda-muda itu datang ke restoran, hanya melihat makanan yang enak-enak saja. Betul. Tahu belakangnya itu seperti apa prosesnya. Nah, itulah. Jadi mitsaqon ghalidha itu yang harus kita ingatkan lagi, karena ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak bisa dibuat permainan. Nah, yang ingin saya ingatkan juga di situ, karena ini adalah perjanjian yang agung. Oleh karena itu ini mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Islam namanya pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengubah banyak hal. Misalnya sehari atau bahkan sedetik sebelum menikah, orang nggak boleh mencium lawan jenisnya yang ada di depannya itu, karena itu belum halal, belum sah. Setelah terjadinya akad nikah dikatakan sah gitu ya oleh penghulunya, nah itu langsung halal, boleh gitu. Nah, detik itu juga bisa ada hukum-hukum lain. Ibunya dari si cewek namanya mertua, nah itu mahram, nah gitu kan. Bapaknya, nah itu juga sudah menjadi mertua. Padahal sedetik sebelumnya dia bisa loh menikah dengan bapaknya si cowok itu. Tapi karena setelah akad nikah itu nggak bisa lagi. Itu sudah ada hukum yang berbeda. Ada lagi hukum waris. Ketika salah satu meninggal, cowok dan cewek itu lalu mempunyai waris setelah pernikahan. Sedetik sebelum pernikahan nggak ada. Itu orang asing, nggak berkait sama sekali. Nah, itulah yang dikatakan perjanjian yang agung. Itu merubah banyak hal. Jadi itu mempunyai kekuatan hukum, baik individu maupun sosial dan tentunya agama gitu ya. Oleh karena itu mitsaqon ghalidha harus diingatkan ulang kepada masyarakat kita bahwa perjanjian yang agung ini tidak bisa dianggap
enteng. Jadi tidak boleh dianggap ya sepele. Yang ketiga, itu adalah tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, di dalam spiritual marriage apa sih yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, warohmah? Nah, itu yang akan kita elaborasi lebih lanjut. Nah, saya sebelum ke sana Mbak Risa, saya ingin membicarakan mengapa sih kita perlu membicarakan ini, dan seolah-olah justru ini menjadi proyek besar kita bersama, karena di akhir-akhir ini kita ada fenomena sosial yang patut kita cermati. Saya agak miris ya Mbak Risa ya, kita akhir-akhir ini sering mendengar bahwa keluarga itu banyak yang sudah menjadi semacam keluarga tanpa makna. Wow, ya, keluarga tanpa makna. Keluarga tanpa makna. Hambar. Hambar. Nah, anyep. Kita enak pakai bahasa Jawa ya Mbak Risa ya. Jadi anyep. Anyep kita bisa merasakan, anyep itu bagaikan sayur tanpa garam, gitu kan? Plain kalau orang Barat mengatakan anyep. Karena apa? Di situ tidak ada lagi kemesraan. Ada orang yang bercerita kepada saya, ini adalah konselor marriage Mbak. Jadi dia itu konselor. Dia itu mengatakan bahwa we madly in love ya. Pada waktu awal 3 bulan pertama perkawinan mereka jatuh cinta luar biasa, madly in love ya, yang dia mengatakan. Tetapi setelah itu nggak bisa lagi menggapai hal yang seperti itu. Sulit sekali. Kehidupannya hambar, ataupun yang selanjutnya penuh dengan cekcok. Nah, jadi ada keluarga yang pertama tadi anyep, yang keluarga yang kedua adalah keluarga panas, saya katakan. Panas atau nyas. Jadi masuk rumah itu nyas rasanya, gitu. Panas gitu. Masuk rumah itu nyas. Kalau eleng di rumah, aduh, panas otaknya langsung gitu kan. Pas masuk ke rumah, cekcok. Betul. Tetapi sebagai suami istri ini terus mungkin. Nah, terus proses. Nah itu yang lucu di situ. Jadi sampai anaknya 4 gitu kan. Bahkan ada yang anaknya 6. Tapi tiap hari bertengkar melulu. Ada yang namanya piring melayang gitu kan. Kata-kata yang jelek yang tidak seharusnya keluar, itu keluar semuanya. Ada kebun binatang itu sudah menjadi perbendaharaan kata di dalam rumah tangga itu. Tapi pembuatan anak jalan terus gitu. Nah, ini aneh. Anak jalan terus. Ini aneh toh. Jadi di situ keluarga yang nyas itu saya mengatakan, gitu ya. Panas. Nah, lalu tujuan kita seperti apa Mbak Risa? Kita ingin bahwa dengan sakinah, mawaddah, warohmah itu membentuk keluarga yang nyes. Nah, gitu. Yang nyes. Nyes itu kayak apa ya? Nyes itu gitu. Nah, betul. Pas puasa gini. Nah, nanti saat buka puasa yang dilirik itu pasti yang seger-seger. Betul, sudah tergambar ya Mbak Risa ya. Jadi rasanya nanti aku langsung minum es teh, langsung nyes gitu ya. Iya gitu, nyes. Nah, yang kita inginkan keluarga yang nyes itu artinya keluarga yang nyaman. Rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dirindukan oleh semua anggota keluarga. Dia ingin pulang. Jadi rasa pulang itu di dalam bahasa Inggris itu ada 2 Mbak. Jadi ada house, ada home. Nah, home itu yang ada rasanya di dalam hati. Makanya kita melihat rumah yang nyaman, asri itu dengan homey. Ya, homey itu yang nyaman, yang asri, yang membuat orang tuh kangen, yang dia pingin senantiasa pulang gitu ya. Rasa pulang, mudik itu kan selalu rumah, nah gitu betul ya. Itu rumah yang dirindukan. Itu adalah rumah. Nah, home sweet home. Itulah yang kemudian kita katakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu seperti itu. Nah, itu akan kita elaborasi lebih lanjut. Rumahku surga. Nah, betul. Khusus di Malang Mbak Risa, saya itu agak miris ya sebenarnya. Di Malang ini kasus perceraian itu termasuk yang tertinggi kedua di Indonesia, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Teman-teman menemukan orang yang membawa sertifikat itu talak ya, biasanya kan ada mapnya itu. Dulu itu selalu dimasukkan dalam tas, malu mereka. Sekarang boten. Sekarang itu dioyong-oyong di kantor itu, bener, bener ya di medsos bahwa beliau sekarang sudah berstatus betul janda gitu. Bahkan ada yang mengurus suratnya itu dengan pelnya yang baru. Pria idaman lainnya yang baru gitu. Nah, artinya bahwa
apa ya, seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, menurut saya ini harus menjadi apa ya, perhatian kita bersama ya Mbak Risa ya. Bagaimana agar ini tidak berlanjut terus? Karena namanya perceraian itu walaupun sesuatu yang halal, tapi itu sangat dibenci oleh Allah. Dan banyak yang bercerita kisah ya, bahwa iblis itu mempunyai target. Iblis itu mempunyai target. Targetnya kalau dia itu katanya bisa menceraikan pasangan, itu akan mendapatkan bintang. Jadi kalau orang itu mungkin langsung bisa jadi jenderal gitu ya. Jadi mereka praise gitu ya, di rewarded gitu ya oleh society, iblis gitu. Nah, di Malang ini yang tertinggi itu penyebab perceraian adalah ketidakcocokan. Itu hampir 50%, bahkan sering di atas 50% dari perkawinan itu, perceraian itu alasannya adalah tidak cocok. Pasti itu. Nah, pasti. betul. Yang pertama itu pasti. Tetapi setelah saya runut, Mbak, ketidakcocokan itu bermulanya adalah banyak sekali yang dari ekonomi gitu. Nah, kalau di dalam statistik yang tertulis di kantor itu adalah 30% ekonomi. Hanya 30%. Hanya 30%. Tapi percekcokan itu lebih dari 50%. Nah, setelah kita runut lagi, ternyata awal dari percekcokan ini banyak sekali yang ekonomi. Artinya bahwa ekonomi ini sekarang sudah menjadi hal yang utama untuk memicu percekcokan yang berakhir kepada perceraian. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menakutkan ya Mbak Risa ya. Padahal tujuan dari pernikahan. Betul. Mengapa ekonomi dijadikan sebagai alasan gitu ya Mbak Risa? Saya mengadakan pelatihan pranikah itu sudah hampir 3 tahun sekarang Mbak Risa. Dan itu kita selalu menekankan kepada, ini untuk pondok mahasiswa khususnya yang kita sasar, itu menekankan bahwa ekonomi jangan dijadikan alasan. Bahkan kita buat yel-yel Mbak Risa. Jadi yel-yelnya seperti ini. Cerai karena ekonomi, cemen, ya gitu. Kita selalu mengatakan begitu. Jadi kalau kita ingin mempertahankan pernikahan, sebenarnya ekonomi itu bukan suatu hal. Bukan suatu hal. Saya sering mengadakan simulasi keuangan. Nah, di dalam materi itu ada simulasi keuangan. Yang kedua ada belajar masak. Mengapa belajar masak? Karena ternyata yang menghabiskan uang itu kebanyakan masalah makanan. Nah, nggak mau memasak. Betul. Nggak mau memasak atau nggak bisa memasak. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak mau, ada yang gaya hidup Mbak Risa. Karena sekarang kalau kita bandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, yang namanya bisnis kuliner itu berkembang pesatnya luar biasa. Ya, orang sekarang sudah menjadi semacam gaya hidup. Hari ini di restoran A, besok di restoran B, gitu kan? Apalagi bisa DO, bisa online. Betul. Sudah nggak usah keluar rumah. Betul. Padahal Mbak Risa, kalau kita bandingkan antara memasak dengan membeli, itu bisa menjadi sangat banyak perbedaannya. Artinya apa? Kalau kita mau memasak, ya kita bisa mengirit istilahnya. Jadi ekonomi jangan dijadikan masalah, gitu maksud saya ya. Nah, selanjutnya Mbak Risa, yang agak mengganggu juga bagi saya, itu setelah yang ekonomi itu salah satu pihak meninggalkan pergi. Nah, itu ada kata-kata begitu. Setelah itu ini yang agak miris saya. Maksudnya meninggalkan pergi itu ya sudah dia keluar dari rumah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini banyak untuk juga keluarnya masuk. Untuk alasan kerja atau untuk? Karena ya itu tadi. Kan tidak cocok gitu. Nah, nggak cocok, sudah pertengkaran terus menerus, ya udah ditinggal aja. Meninggalkan tanggung jawab. Gitu, bener itu. Nah, yang di bawahnya ini yang lebih miris lagi menurut saya, Mbak Risa, itu di Malang ini sudah muncul juga yang perceraian disebabkan karena zina. Nah, ini kan menurut saya harus menjadi perhatian juga, karena kan begini, kalau kita Islam itu kan kata zina itu sesuatu yang seharusnya sangat-sangat jauh ya.
Nggak mungkin gitu loh. Karena itu merupakan dosa besar yang implikasinya panjang. Dan zina itu ini banyak kalau mau lihat ceramahnya Yusuf Mansur, yang lain-lain juga mengatakan bahwa ini akan menjadi penghalang rizki. Zina ini menjadi penghalang rizki. Oleh karena itu, mengapa saya menekankan ini Mbak Risa? Karena saya itu juga menangani di PSKA itu ada yang namanya kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu angkanya cukup tinggi. Karena gaya hidup. Kalau Mbak Risa lihat film, hampir semua film itu ada unsur zina. Sekarang sulit sekali mencari film Hollywood, Bollywood, Korean drama, bahkan Indonesia gitu ya. Film ataupun sinetron yang tidak melibatkan unsur pornografi atau mendorong orang untuk melakukan zina. Nah, pornografi ini juga menjadi pemicu orang melakukan zina, dan ternyata zina itu juga kemudian menjadi pemicu perceraian. Itu ada babnya yang lain lagi. Kita nggak membicarakan itu Mbak Risa. Nah, kita akan mengatakan bahwa inilah pentingnya kita membicarakan spiritual marriage agar kita kembali kepada rel, agar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat seperti itu tadi. Tetapi Mbak Risa, ketika saya membicarakan spiritual marriage, karena kata-kata spiritual itu sebenarnya mengandung arti bahwa itu adalah pengalaman, maka pengetahuan tentang spiritual marriage itu tidak bisa seperti pengetahuan kognitif yang lain. Ini bukan hanya kognitif, tetapi ini juga afektif dan psikomotorik, karena ini melibatkan pengalaman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan pengetahuan spiritual marriage, berarti dia juga sudah harus berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan sesuatu. Dia akan merubah dirinya dengan aktivitas-aktivitas tertentu, tidak hanya seperti hafalan yang kemudian besok ujian. Ya, jadi model ilmunya beda sama sekali. Karena ini juga ilmu tentang pengalaman dan itu ilmu tentang rasa. Seperti saya mempunyai ilmu tentang segernya dan manisnya teh itu tadi ya Mbak ya. Kita kan nggak bisa tak cerita nih, ini lo seger. Bisa, merasakan. Betul. Merasakan. Bener. Baru. Tanya gimana rasanya? Enak. Betul. Gitu ya. Iya, jadi setelah buka puasa dengan teh seger dan manis itu harus benar-benar diteguk, diminum, jangan hanya dibayangkan. Karena dibayangkan dia tidak akan merasakan, karena rasa dan bayangan pasti akan berbeda. Oleh karena itu syaratnya itu tadi harus berjanji dulu pada kita bahwa siapa yang mau mendapatkan ilmu tentang spiritual marriage berarti dia juga harus mau melakukan sesuatu. Iya. Apa sih yang kita lakukan? Kita ingin melakukan namanya spiritual awakening. Nah, gitu. Membangkitkan rasa spiritualitas dalam diri kita. Spiritual awakening. Ini satu tema yang seharusnya kita banyak bahas, ya. Di luaran sana sudah banyak sekali Mbak Risa yang membahas tentang spiritual awakening. Kita kayaknya masih belum ya. Nah, ini perlu kita membicarakan itu. Gitu ya, agar kita bisa memaknai dari setiap aktivitas yang kita perbuat di setiap harinya. Kalau dalam hal praktek, ya itu sebenarnya kita kaya sekali. Karena Islam itu pasti practicing Islam, gitu ya. Nggak bisa hanya mengetahui Islam, itu jadinya Islamolog dia. Orang yang berislam itu berarti mempraktekkan Islam, gitu. Tetapi sekarang kan banyak orang berpengetahuan Islam. Hanya berpengetahuan saja. Karena saya dosen UIN loh Mbak ya. Iya. Karena di situ gudangnya orang yang mengetahui banyak tentang Islam. Tapi apakah Islam itu dipraktekkan? Nah, itu hal yang berbeda lagi. Apalagi sekarang banyak yang mengistilahkan religion without spirit. Betul. Jadi religion without spirituality. Jadi ada agama tanpa spiritualitas. Jadi agama menjadi ritus-ritus tanpa makna. Eman kan Mbak? Itu namanya much ado about nothing. Jadi kita mengerjakan banyak hal tapi nggak ada maknanya sama sekali. Sia-sia, rugi kita. Oleh karena itu, nah kita mengajak kembali kepada banyak keluarga ini. Ayolah kita memberi makna spiritual kepada
berkeluarga. Dan Ya. kembali lagi ke tujuan awal sebuah Betul. pernikahan. Ya. Kita ini lagi ngapain sih? Kita mau membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Seperti apa? Yang tadi kita katakan, nyes. Sekarang kita boleh muhasabah, refleksi keluarga kita sendiri. Kalau kita masuk rumah kita rasanya nyes apa nyes? Nah, gitu ya. Nyes atau nyas? Ya. Atau anyep? Nah, apa anyep? Atau malah menghindar saja, gitu ya. Kalau wis menghindar, jadi kalau sitoe ke kamar mandi, sitoe melayu ke ruang tamu, itu namanya anyep, Mbak. Anyep. Itu pasti anyep itu. Gitu ya. Karena apa? Kalau yang keluarga penuh kemesraan, yang nyes itu tadi, pasti akan mencuri-curi untuk berdua. Bermesra-mesra, bondek korah-korahan sambil senggolan. Nah, gitu loh, Mbak. Jadi ada rasa di situ. Iya loh, itu bisa. Jadi berikanlah rasa ke dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Rasa dengan suami, rasa dengan anak-anak. Jadi semuanya akan merasa bahwa di dalam keluarga ini penuh cinta kasih. Gitu. Karena gini, Mbak Risa, cinta kasih itu satu-satunya, kalau saya boleh mengeklaim, satu-satunya fungsi keluarga yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Keluarga itu kan mempunyai fungsi pendidikan. Sekarang fungsi pendidikan digantikan oleh banyak hal, bukan hanya sekolah, tapi HP juga menjadi fungsi pendidikan, gitu kan. Fungsi ekonomi, banyak yang bisa menggantikan fungsi ekonomi, gitu ya. Tetapi namanya fungsi kasih sayang itu loh, Mbak. Karena kasih sayang yang tulus itu hanya muncul di dalam keluarga. Kalau berteman kan kita enak, gitu kan. Kalau pacaran kan kita bisa gimmick, pura-pura sayang, ternyata di sini sayang, di sana juga sayang. Nah, sayangnya banyak. Iya. Kalau udah berkeluarga ketahuan, gitu kan. Malah ada lagunya, oh, gitu kan. Kamu ketahuan, ya, ketahuan. Kalau kita sudah serumah, dia nelpon dengan siapa? Tadi kok mendayu-dayu, sekarang kok mendayu-dayu lagi lah, dengan siapa itu, gitu kan, akan ketahuan gitu. Artinya fungsi keluarga yang paling penting itu adalah fungsi kasih sayang. Fungsi kasih sayang ini jangan sampai hilang, Mbak. Karena fungsi kasih sayang inilah yang akan membentuk hati manusia. Fungsi kasih sayang ini yang akan memunculkan generasi yang kuat. Karena kita itu beda dengan binatang yang lain. Kalau yang hampir sama itu mamalia, ya. Jadi cirinya apa? Cirinya yang terlahir itu tidak bisa mandiri. Itu cirinya mamalia, ya. Beda dengan bayi sapi. Ayo, siapa yang pernah melihat bayi sapi? Sapi brocot itu goda-goda sebentar, dia udah berjalan, nggak apa-apa. Ayo coba bayi ayam. Ya, keluar dari cangkangnya dia bisa gede-gede jalan. Coba bayi manusia. Nggak bisa. Dan dia ternyata berproses bukan hanya dengan asupan gizi, tetapi juga asupan kasih sayang. Kalau dia tidak mendapatkan asupan kasih sayang yang cukup, depannya akan terlihat. Orang yang kecilnya kurang kasih sayang, besarnya akan menyimpan, banyak menjadi pemarah, pendendam, bahkan orang yang tega, bahkan yang sekarang banyak muncul yang namanya psikopat. Psikopat itu kalau kita telusur masa kecilnya, dia mengalami trauma masa kecil. Karena sebenarnya anak kecil itu butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, butuh didengarkan, butuh diberi semangat, butuh diterima. Nah, itu yang namanya inner child. Kalau kita berbicara ke teori psikologi, itu banyak orang yang sudah mengembangkan namanya inner child. Nah, ada namanya inner child wound. Jadi ada luka masa kecil. Nah, luka masa kecil ini kalau akan trauma, sampai disembuhkan. Betul. Dan ini berbahaya ketika dia nanti mempunyai pasangan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mencintai pasangannya karena dia sebenarnya hanya menuntut cinta. Dia tidak ingin memberi, dia hanya meminta. Akibat trauma masa lalu. Betul. Dan itu harus dibebaskan dulu sebelum menikah kalau bisa, ya. Dan ini betul. Ini tidak maksudnya tidak menutup kemungkinan. Nah, saya sudah kadung menikah, Bu, gimana? Enggak apa-apa. Kita kenali. Nanti ada project. Kita punya project. Jadi bagaimana yang orang sudah menikah, bagaimana dia agar rilis, terbebas dari
inner child wound gitu ya. Jadi luka masa kecil itu harus dibebaskan dulu agar dia bisa mencintai orang lain, menjadi orang dewasa yang mencintai. Coba lihat ibu itu gitu ya. Kalau ibu itu dewasa, dia akan rela berkorban apa saja untuk anaknya. Apa semua ibu dewasa? Oh enggak Mbak Risa. Menjadi ibu itu sesuatu yang harus kita internalisir. Menjadi ibu itu tidak pemberian jebret, kalau aku melahirkan aku menjadi ibu. Lah kok ono ibu yang tega meninggalkan anaknya? Iya kan Mbak? Membunuh anaknya. Artinya motherly love, ya, cinta ibu itu bukan cinta yang diberikan oleh Allah tiba-tiba ke semua ibu orang. Itu cinta yang disemai mulai dia janin ada di dalam rahim. Itu sudah disemai, anakku cintaku. Berkembang sampai 9 bulan. Makanya ketika 9 bulan lahir, dia kemudian rela kalau anaknya sakit itu sampai gini loh Mbak. Iya kan? Kalau kita ibu kita bisa merasakan ya. Jadi kita nggak berani tidur, karena kalau tidur anak kita bangun. Jadi kita tidur di kursi seperti ini, dan ini nggak sehari 2 hari. Oh iya. Ya gitu. Rela seperti itu demi kasih sayangnya kepada anaknya. Ternyata orang bisa melakukan seperti itu kalau dia dewasa. Kalau dia nggak dewasa, ya nggak iso. Ngapain kamu itu? Bener. Ini ngerepotin aja ini. Punya bayi ngerepotin tok. Ya kan? Makanya ada orang yang tega membuang bayinya. Gitu. Atau yang lebih celaka lagi yang saya katakan tadi, bahwa dia sebenarnya tidak pernah mencintai siapapun. Dia hanya mencintai dirinya sendiri dan menuntut orang lain mencintai. Oleh karena itu kemudian cekcok terus-menerus, nggak ada habisnya. Dia menikah dengan orang lain, terjadi lagi. Karena masalahnya bukan di orang luar sana, tetapi masalahnya adalah di dalam dirinya sendiri. Karena dia terlalu banyak menuntut. Betul. Jadi itu wujud dari inner child wound, luka masa kecil. Itu akan berwujud seperti itu. Karena dia nggak pernah merasa dicintai. Dia nggak pernah merasa mendapatkan masa kecil yang bahagia. Oleh ketika dewasa dan ketika berumah tangga, dia menuntut dari pasangannya. Iya. Tanpa dia mau untuk bisa memberi juga. Betul. Hanya menuntut saja. Karena kan sebenarnya dia selama kecilnya tadi menunggu ya. Dia menuntut orang lain untuk mencintai. Kok gak ono sing mencintai, gak ono sing mencintai, gak ono sing mencintai. Akhirnya muncullah di dalam alam bawah sadarnya itu luka. Luka bawah sadar ya, yang dikatakan inner child wound, itu luka yang berada di bawah sadar itu tadi. Dan itu harus dikeluarkan dulu, harus dibebaskan dulu agar dia bisa terbebas dari semuanya itu. Nah, ini yang jarang dibicarakan di dalam materi pranikah, Mbak. Menarik sekali Bunda tema ini. Betul. Jadi sasaran kita untuk berbicara mengenai spiritual marriage ini kan bukan hanya, menurut saya, bukan hanya pada pasutri saja, tetapi juga pada remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Betul. Tapi tadi kita banyak mengupas di dalam rumah tangga. Iya. Bagaimana dengan ini remaja-remaja yang saat ini juga pasti menyaksikan ini dari remaja-remaja sahabat Lapas dan PJNU Kabupaten Malang. Oke, ya gini, untuk remaja ini kan pasti ingin menikah ya. Iya. Ya, karena kita itu masyarakatnya masyarakat Islam. Jadi semua orang pasti ingin menikah. Nah, susahnya anak-anak sekarang itu masih nggak bisa membedakan menikah untuk apa. Banyak yang menikah itu hanya untuk menghalalkan itu tadi, Mbak. Iya. Jadi pikirannya pokoknya sudah halal, hubungannya beres gitu. Loh, padahal enggak. Menikah itu urusannya panjang sekali, termasuk tanggung jawab dari hasil buah cinta itu. Yang itu akan melekat pada kita. Namanya anak itu nggak ada bekas anak loh, Mbak. Jadi anak itu akan menjadi tanggung jawab dia sampai dia ke akhirat. Nah, ini bahaya sekali. Ini juga mengingatkan saya sendiri, bukan hanya mengingatkan orang ya. Saya sendiri. Nah, pesan saya untuk anak-anak saya, untuk teman-teman Lakspesdam, sahabat-sahabat sekalian, ayo sekarang persiapkan diri, gitu. Bagi yang remaja ya. Betul. Siapkan diri. Iya. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Ayo kita persiapkan diri secara mental dan secara spiritual, gitu ya. Sama-sama pentingnya ini. Betul. Secara mental itu tadi menjadi dewasa. Menjadi dewasa berarti dia siap
mencintai. Dia siap berkorban untuk anaknya. Dia siap untuk mendengarkan. Orang itu kan siapnya bicara. Ya, dimanapun inginnya bicara. Betul. Tapi kalau untuk mendengarkan, nah gitu. Banyak akademik tidak mau jadi Betul, pendengar, betul. maunya jadi pembicara. Itu butuh kedewasaan. Nah, apalagi sekarang banyak sekali sekolah, pondok yang tidak mempersiapkan anak-anak menjadi dewasa. Dewasa itu kan bisa diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sehingga dia siap bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, bertanggung jawab pada dirinya sendiri itu ya termasuk mempunyai keterampilan menata hati. Itu tadi yang sudah kita bicarakan sedikit. Nah, keterampilan lain yang mendukung itu, kalau Anda pingin rumah Anda bersih ya berarti mau nyapu. Nah, itu harus ada keterampilan menyapu. Kalau Anda ingin baju Anda bersih ya Anda mau mencuci. Kalau mau rapi ya menyetrika. Nah, sekarang ini kan mulai dari kecil sampai kuliah, dia taunya di rumah dicucikan ibunya atau pembantunya, kuliah laundry. Di pondok pun juga di pondok laundry. Jadinya apa? Sehari setelah pernikahan dia langsung shock. Shocknya apa? Nggak siap dengan keterampilan dasar hanya untuk kebersihan dirinya sendiri. Karena biasanya bajunya wel masukkan di mesin cuci, besok tahu dah setrikaan bersih. Nah, sekarang ini rumah kita sendiri berdua, masa berdua sudah mempunyai pembantu 32? Mana ada, itu ya hanya para sultan. Nah, kita bukan bangsawan gitu ya Mbak ya. Kita orang biasa. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita sendiri gitu. Mental juga terutama. Betul. Apalagi yang ini nanti setelah rumah tangga, setelah menikah, tinggal serumah dengan mertua. Nah, itu bahaya. Masalah lagi. Nah, itu bahaya sekali. Bahaya. Yuk kita lanjutkan. Berarti kita harus mempunyai persiapan mental. Nah, persiapan mental sebagai spiritual marriage itu apa Mbak? Gitu ya. Kita katakan bahwa kita harus mempunyai keyakinan. Itu yang pertama. Keyakinan tentang sebuah perkawinan. Perkawinan itu yang tadi kita katakan mitsaqon ghalidho ini ternyata itu adalah menyempurnakan iman. Jadi orang yang belum menikah itu imannya belum sempurna. Ini ada nggak yang belum menikah? Itu imannya belum sempurna. Jadi kalau ingin menyempurnakan imannya itu dia harus menikah dulu. Nah, artinya apa? Ini adalah urusan yang pertama, maksudnya budaya. Itu sudah mau ngajak. Menikah yang pertama, menyempurnakan iman. Artinya kita ketika mendapatkan suami atau istri itu adalah orang yang dikirimkan oleh Allah untuk menyempurnakan iman kita. Nah, itu harus ada keyakinan seperti itu. Loh, sekarang aku belum baik. Yuk, ayo kita baik bersama-sama. Jadi bukan berarti harus imannya udah sempurna dulu. Oh, enggak. Sama-sama belum sempurna, tapi sama-sama menyadari bahwa mencari pasangan ini untuk menyempurnakan iman. Untuk nanti melakukan aktivitas spiritual marriage itu tadi bersama-sama dalam rangka menyempurnakan iman. Sebelum tidur kita harus berdoa. Ayo berdoa dulu gitu kan. Setelah tidur berdoa dulu, nanti saya bicarakan itu lebih lanjut bagaimana di regularity-nya itu perlu regularity. Tapi bahwa keyakinan kita untuk menyempurnakan iman itu hanya dengan menikah itu penting. Jadi, inilah orang yang dikirimkan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika sudah mendapatkan, pertama yang harus kita lakukan pasti bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan saya pasangan yang akan menyempurnakan iman saya. Betul, benar. Siapapun dia, gitu. Kalau sudah sah, ya itu pasanganmu. Nggak oleh lo buat tukar gitu, sudah nggak bisa ditukar lagi, yaitu partnermu untuk menyempurnakan iman bersama-sama gitu. Artinya di situ kan lalu ada rasa penerimaan terhadap pasangan Mbak, karena kita yakin itulah yang sudah dikirimkan oleh Allah yang terbaik untuk menyempurnakan iman kita gitu. Yang kedua Mbak, ini penting sekali. Yang kedua itu keyakinan bahwa rizkun minallah. Rizki dari Allah. Rizki itu dari Allah, bukan dari suami, bukan juga dari istri. Jadi jangan berharap. Betul. Dan itu sudah ada takarannya.
artinya bahwa jangan lalu wes aku nikah dengan janda kaya pasti aku sudah akan kaya. Oh enggak, belum tentu gitu kan. Karena sudah ada takarannya gitu. Allah sudah menakar gitu. Sebaliknya Mbak, sebaliknya lalu kita tidak takut menikah dengan orang miskin. Karena kita yakin bahwa rezeki dari Allah, pasti Allah akan memberikan di suatu saatnya yang tepat untuk kita. Kadang nggak tepat sekarang, karena kalau sekarang kita diberikan sudah punya kapal pesiar Mbak, kita malah nggak menyempurnakan iman. Oke kan jalan-jalan imannya malah kacar-kacir di mana-mana. Makanya banyak sekali orang yang awalnya itu hanya mempunyai 2 piring Mbak, gitu ya, 2 gelas gitu ya. Ternyata dengan mempunyai anak SMP dia sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu. Itulah rizqun minallah. Jadi jangan pernah takut bahwa Allah pasti akan memberi kita rizki gitu ya. Jadi mungkin bisa ditekankan Bunda kepada ini remaja bahwa Betul. untuk mencari dalam rangka mencari pasangan juga yang utama adalah dia dari ilmu atau agamanya. Betul. Jadi kalau kita itu kan tungkahul mar'atu biar ba'in limaliha li jamaliha li hasabiha dan fatfar fida titin taribat yadak. Jadi yang kita utamakan adalah agamanya, bukan mobilnya merek apa gitu kan. Jadi agamanya, karena rizki itu nanti akan mengikuti itu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan rizki, dan rizki itu sudah ditakar. Walaupun dia mempunyai orang tua yang kekayaannya tidak akan habis dengan 7 turunan, itu bisa habis. Kalau Allah sudah menakarnya bahwa ya kamu itu takarannya hanya sesendok, walaupun digerojok itu 1 tong misalnya, ya yang tinggal dengan kita ya hanya sesendok itu. Dan kita harus yakin itu. Dengan keyakinan itu kita enteng loh Mbak sebenarnya. Enteng. Enggak menikah dengan anak konglomerat, ya ora apa-apa. Bisa jadi nanti gitu kan, akan indah pada waktunya dan akan mencari bersama-sama. Mencari bersama-sama itu lebih indah ya, adik-adik sekalian gitu ya, akan saya tekankan. Nah, mencari bersama-sama itu indah gitu. Jadi akan indah betul, pada waktunya. Betul. Jadi sekarang misalnya oke, makan berdua, duduk di lesehan, kloso ya hanya satu-satunya itu. Tapi manten anyar, neng dia selalu indah Mbak, gitu kan? Ya kalau manten dinikmati anyar, gitu ya, gitu. Nah, tapi dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kita, jangan takut, jangan pernah khawatir, gitu kan? Karena Allah sudah menjamin rizki bagi umatnya. Dan bahkan ini jaminan rizki itu bukan hanya untuk orang Islam atau orang beriman loh Mbak. Jaminan rizki itu untuk semua. Apalagi kita Islam, kita beriman, pasti Allah akan memberi rizki. Nah itu harus yakin betul gitu. Yang kedua, yang ketiga ya Mbak. Yang ketiga, bahwa hidup itu pasti diuji. Ini yakin, gitu kan? Yakin Allah itu pasti menguji. Nggak ada orang hidup tanpa ujian. Makanya kalau kita melihat semua orang yang berumah tangga, itu pasti sudah pernah mengalami jatuh bangunnya, mengarungi bahtera. Namanya bahtera, makanya bahtera itu kan kayak di tengah lautan gitu ya. Nah gitu, itu pasti. Nah kalau kita yakin bahwa kita akan diuji, ketika ujian itu datang Mbak Risa, kita udah siap, kita udah tahu kok. Oh, ujian datang. Ya udah katakan pada hati kita, wayai gitu kan. Oh, wayai wis teko. Ya wis lah, semoga hanya ini saja. Ya Allah, semoga ini tok wae gitu. Jangan ada lagi gitu ya. Anak tiba-tiba sakit, nomor 1 sakit baru sembuh. Ganti adiknya. Ya wis wayai gitu ya. Allah masih menginginkan kita. Jadi kita harus yakin bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Betul lah. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakin betul bahwa kalau Allah menguji ini berarti aku bisa. Berarti Allah yakin aku bisa menyelesaikan.
Loh tapi loh ujian saya itu kok banyak sekali. Saya selalu mengatakan pada klien saya begini, kalau Anda sedang mendapatkan musibah, kok mendapatkan musibah lagi, berarti Allah telah memilih Anda. Seperti seorang guru Mbak Disa, saya orang guru ya. Kalau saya ingin mengadakan pemilihan terhadap murid saya siapa yang pinter, saya kasih soal lebih apa soal sedikit? Pasti soal lebih. Karena anak ini akan saya kirim ke Olimpiade, makanya yang satu hanya soal satu aja nggak selesai-selesai, yang satu selesai soal satunya tak kasih mana. Nah, gitu. Jadi ketika kok ujian kita ditambah, kita yakin bahwa kita dipilih oleh Allah. Berarti benar, berarti kita bisa menyelesaikan. Berarti kapasitas kita lebih. Gitu kan? Enteng gitu. Jadi kita merasa enteng. Oh Allah lagi memilih saya. Lu aku ditambahi meneng. Berarti aku dipersiapkan. Ini mau dikirim kemana ini saya mau diajak Olimpiade kemana ini oleh Allah gitu ya. Tidak usah mengeluh, tapi dijalani saja solusinya. Betul. Karena mengeluh itu Mbak Risa, ternyata mengeluh itu malah menambah beban kita sendiri. Jadi apalagi kalau kita omongkan ke Facebook. Apalagi kalau kita buat status semakin iya, dan semakin sering kita menulis atau membicarakan semakin tambah. Betul. Iya. Artinya rumusnya bagaimana? Lupakan. Dan berdoa bahwa ya sudah ini tok ujianku. Nah, gitu. Jadi jangan kemudian malah lu aku diuji anakku begini diomongno ndek dulure, diomongno ndek ibuke, diomongno. Sekarang itu malah bebannya tambah. Itu ditulis di status. Jadi ketika ada masalah ditulis status, semua teman-temannya itu yang status tahu. Nah, kan malah izin kok lewes mari. Iya. Misalnya kita bertengkar ya Mbak ya, lagi bertengkar. Ternyata suami kita pulang membawa bunga, membawa uang sak gebok. Kita masih marah nggak Bu? Enggak. Teman kita masih menyangka kita marah. Padahal kita sudah nggak marah. Padahal teman kita kadung membela kita ngomongkan dengan temannya yang lain. Malah tuh kan. Nah suami kita yang mau memberikan bunga dan uang setelah tahu ada status itu rasito. Ya apa ya? Ya apa lagi ngono? Anyep. Nyas. Gitu. Keluarga yang nyas. Gitu. Jadi makanya kalau kita lagi bermasalah jangan ditulis. Nah itu. Jangan diomongkan. Jangan diomongkan. Boleh ngomong, boleh menulis, boleh menumpahkan pada siapa coba? Satu. Allah. Tadi sudah kita ingatkan. Ini dua hamba loh ya yang bersatu. Berarti ada majikan. Lapor no pada majikan. Ya majikan, mengapa saya dibuat seperti ini majikan? Nah gitu kan? Tumpahkan semua tangis sampai habis di saat tahajud. Insya Allah hati kita. Pasangan kita nggak tahu. Kalau kita habis nangis nggak karu-karuan, nggak usah tahu. Setelah ketemu kita senyum aja. Tegar itu. Ya gitu. Kalau perempuan kan? hebat seperti itu. Iya, harus. Dan itu bisa. Ada ceritanya. Boleh dilihat. Ayo, boleh ono cerita ya. Kalau saya boleh bongkar dan saya yakin ini boleh kok dibongkar. Ada ceritanya Ustadz Yusuf Mansur. Ketika dia pulang dari tausiah di luar Jawa, ada cewek itu membawa koper nututi dia dan ke rumahnya. Setelah tahu itu, istrinya itu langsung tidak bereaksi di situ. Tapi langsung menangisnya itu pada Allah. Lah Yusuf Mansur ini sampai penasaran. Baru 2 hari kemudian ditanya gitu. Ditanya, kok bunda diam aja? Bunda ya kayaknya memanggilnya, kok bunda diam aja? Dia bilang, aku sudah menumpahkan semua yang ada di hatiku kepada Allah. Yusuf Mansur itu menceritakan tuh kaca-kaca. Betapa mulianya istriku. Mana mungkin aku tega menyakiti perempuan yang sangat mulia seperti itu. Itu seperti itu. Itu mancep banget di saya. Nah ini artinya apa? Ayo kalau mau menumpahkan perasaan, jangan pada orang. Jangan pada Facebook. Jangan medsos. Tapi tumpahkanlah semuanya pada Allah. Sejadi-jadinya, setangis-tangisnya, sebanyak-banyaknya. Dan dengan menumpahkan itu insya Allah besok pagi kita sudah plong. Apalagi ini biasanya seperti ini adalah perempuan. Iya, betul. Kalau menangis ada masalah itu sudah lepas, tapi kalau perempuan. Bener. Dan ini ada penelitiannya loh Mbak. Katanya perempuan kalau bermasalah itu kok malah disimpan. Dan nanti suatu saat itu akan dijadikan sebagai gaman. Gaman itu apa ya Mbak? Senjata. Untuk nanti menyerang balik suaminya.
Katanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita buktikan bahwa kita enggak. Artinya perempuan itu sukanya menyimpan gitu loh ya, menyimpan sesuatu. Laki-laki ya sudah terjadi, lupakan gitu. Saya belum tahu, ini perlu penelitian. Saya saya harus meneliti lebih lanjut bagaimana, apakah iya sih perempuan itu suka menyimpan seperti itu atau sebenarnya sudah enggak gitu lah ya. Yang sering mungkin karena menangis itu release the pain-nya. Jadi ini sudah ada penelitian secara psikologis bahwa menangis itu bagus untuk meriliskan perasaan. Kalau kita sudah empet banget, sudah nggak bisa lagi, kayaknya sudah dada ini sesak, itu nangis aja, nanti akan plong gitu. Dan kalau saya mengatakan, yang kemarin juga dikutip oleh wartawan, bahwa menangis itu sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa di kalangan kaum sufi, ya kan? Kaum sufi itu Allahu Akbar gitu sudah. Menangis pada Allah itu sudah biasa. Membaca ayat-ayat Allah dengan tangisan yang luar biasa. Biasa mereka nggak jaim nangis gitu. Nah ini yang sekarang menjadi seolah-olah laki-laki itu nggak boleh nangis karena laki-laki dianggap cengeng. Enggak. Di dalam Islam itu tangis bagi laki-laki itu biasa. Banyak, saya itu mempunyai guru ya, guru yang kalau ngimami itu sholatnya nangis, zikirnya juga nangis. Nangis, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan nangis. Kita makmumnya di belakang, walaupun ada takbir itu dengar, tahu. Telinga manusia itu kan luar biasa ya, sistemnya oleh Allah bisa loh membedakan ini tangisan, ini nangis, dia nangis bener. Nah bagi saya ini perlu juga kita omongkan, nggak apa-apa laki-laki nangis, itu baik, to release the pain gitu ya. Jadi nangis aja tapi hanya kepada Allah. Ojo curcol, ojo ember, ojo curhat pada orang lain, karena apalagi kepada infotainment. Banyak sekali kan keluarga-keluarga selebritis curcolnya pada infotainment, malah cerai, tentu itu ada. Benar. Oke. Yang selanjutnya, Allah tidak menciptakan sesuatu apapun dengan sia-sia, iya kan? Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya ada maksudnya. Termasuk kita harus melewati jalan berliku itu desain Allah. Kadang memang kita itu harus disandung, no kok. Soalnya lek kesandung, ndelok ndangak terus ke atas. Kesandung baru, ternyata gitu ya. Termasuk mendapatkan pasangan yang tidak sesuai menurut kita. Aku dapat pasangan seperti ini, padahal dulu menginginkan seperti itu. Tapi dengan itu mungkin akan menambah kedewasaan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Allah sudah mendesainnya karena kita yakin betul bahwa Allah itu mempunyai ilmu, yang ilmu Allah meliputi langit, bumi, dan di antara keduanya, gitu kan? Berarti Allah sudah mendesain. Jadi kalau memberikan pasanganku kok nganyel ke, nah itu ada maksudnya loh. Pasanganku kok nggak enak disawang, pasanganku kok galak, itu juga sudah ada desain Allah di situ. Ayo kita cari hikmahnya mengapa Allah menciptakan itu. Pasti itu ada maksudnya karena Allah sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi enggak ada yang sia-sia. Semuanya sudah ada dalam rencana Allah. Oleh karena itu, meyakini yang selanjutnya bahwa takdir baik dan buruk itu dari Allah. Itu sudah jelas. Jadi kita dengan meyakini itu sebenarnya enteng hati kita. Enteng. Kita mudah, oh Allah lagi menakdirkan saya harus keceklok. Oh Allah lagi menakdirkan saya harus kedaduk. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi manusia harus sering berpuasa. Betul. Ayolah introspeksi diri. Makanya kalau menurut saya ya, namanya ngaji itu bukan untuk orang kok. Nah sekarang sering ngaji itu nggih metani tonggone. Bukan untuk metani dirinya sendiri. Sekarang ayo ngaji untuk metani diri kita sendiri dan untuk memperkuat spiritualitas kita sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya kita nanti enak loh. Hasilnya kita nanti iman kita semakin kuat. Itu artinya apa? Spiritual awakening. Ya, itu tadi. Semakin terbangkitkan rasa spiritualitas kita. Hasilnya apa? Hasilnya hati kita itu penuh, Mbak. Seperti orang yang kenyang.
kontem bahasa Inggrisnya. Seperti orang yang kenyang. Orang yang kenyang itu mbok ditawani es krim. Coba ayo nanti habis maghrib. Wis kenyang sampean tawani es krim, durian lah gedek-gedek wis. Tapi nanti jam zuhur jam 12. Nah, coba. Aduh, tawari apa Itu saja. namanya neediness ya. Itu. Orang yang butuh itu seperti itu. Jadi itu gambaran orang yang lapar. Lapar itu bukan hanya lapar fisik, tapi juga ada lapar jiwa. Lapar jiwa. Nah, orang yang lapar jiwa inilah yang sekarang banyak sekali kemudian melarikan dirinya karena dirinya kosong ke hiburan. Dipikir dengan hiburan itu dia bisa mengenyangkan jiwanya. Ada yang melihat film sampai 5 kali. Ayo adik-adik, ada nggak yang lihat film sampai 5 kali? Saya tanya mahasiswa saya itu banyak yang melihat drakor itu sampai 5 kali. Untuk apa? Untuk memuaskan jiwanya. Saya tanya, di akhir hari Anda puas? Enggak juga. Semu, Mbak. Semu. Saya mengatakan karena bukan makanan jiwa. Makanan jiwa kita itu bukan hiburan, tetapi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau Anda ingin hati Anda tenang, isilah dengan mengingat Allah. Itu jangan diisi dengan hiburan, jangan jingkrak-jingkrak di diskotik, jangan minum. Enggak kok. Saya sudah bertanya dan saya itu melalang buana sudah alhamdulillah agak kemana-mana Mbak. Dan saya melihat sendiri bagaimana orang sakau seperti itu. Enggak, itu tidak akan memberikan ketenangan jiwa. Orang yang minum, orang yang ngedrak itu enggak memberikan ketenangan jiwa. Hanya sesaat. Sesaat, dan itu kalau sakau lebih menyakitkan lagi. Jadi enggak ada indah-indahnya. Itu hanya fatamorgana indah, itu enggak indah betulan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ingin mempunyai hati kita yang tenang, tentu kita harus menyibukkan diri dengan mengingat Allah. Jadi kalau fisik itu butuh nafas dan makanan, kalau jiwa itu butuh zikir. Nah, nanti akan kita bicarakan bagaimana sholat kita juga bermakna mengingat Allah. Karena juga banyak sekali orang sholat 5 waktu sehari tapi hatinya kok nggak penuh-penuh, kok nggak kenyang-kenyang. Nah, di situ nanti kita muhasabah di bagian kita berikutnya. Semakin bermakna. Betul. Mungkin sahabat ini Lakpes dan BJNU Kabupaten Malang saat ini menyaksikan live streaming ini pasti ingin sekali bertanya Bunda. Tetapi tidak bisa kita bertanya mungkin. Tapi lain waktu Bunda, insya Allah kajian-kajian ini akan kita kembangkan lah. Boleh, enggak. Nah, saya ingin melanjutkan yang prinsip kedua ya. Tadi yang kita harus mempunyai keyakinan. Sekarang yang kedua itu adalah mempunyai prinsip dalam berinteraksi. Islam itu sudah mengajarkan, dan ini saya yakin semuanya sebenarnya sudah hafal, gitu ya. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa pasangan itu menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya kan? Laki-laki itu adalah pakaian dari perempuan, dan perempuan juga adalah pakaian dari laki-laki. Libas atau pakaian. Nah, fungsi pakaian itu pertama apa? Fungsi pakaian itu yang pertama adalah mempercantik. Mempercantik artinya apa? Yang ketok gendut dikei klambi lorek, ya kan? Biar kelihatan langsing. Yang gemuk pakai warna gelap. Yang terlalu kurus dikasih melintang biar agak proporsional. Itulah fungsinya libas, gitu ya. Artinya ketika kita jejeran dengan suami atau istri kita, pasangan kita, itu kelihatan serasi, gitu kan. Jangan bojoku elek tak welek no pisan. Bojoku ndek aku tak malah gawe sepatu tinggi jadi dia tambah ketok ongko 10, gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi percantik, to beautify, gitu ya, untuk mempercantik. Jadi jadikanlah pasangan, ketika kita berpasangan ini kita menjadi lebih pede, gitu kan. Jadi saling mempercantik agar kita semakin lebih pede. Lah wong bojoku itu lho ra iso ngimami. Yo ayo ndek omah diajarin. Ayo iso ngimami Mas. Nanti biar dikongkon ngimami ndek masjid itu iso. Nah, gitu. Jangan pingin jadi dulu. Enggak, kalau belum jadi yuk kita. Nah, yang penting keinginan untuk bersama-sama itu tadi ya.
beautify. Dan juga saling melengkapi. Betul, saling melengkapi dan beautify itu tadi loh penting. Mengingat yang awal tadi, karena menyempurnakan iman itu tadi, gitu ya. Jadi untuk saling menyempurnakan iman, ayo jalan. Nah, yang kedua ini yang paling penting, Mbak, karena ini terjadi di banyak sekali media. Yang kedua ini, fungsi libas itu adalah untuk menutup aurat, kekurangan bener. pasangan. Kalau kita punya sarung bolong, ini mas-mas Lakpesdam itu yang sarungan, itu pasti tahu bagaimana cara bersarung yang baik. Kalau sarungnya bolong nggak mungkin malah diketokne toh. Nah, kukune ketok mentolos. Nah, ya sarungnya bolong ditutupi. Fungsinya pakaian adalah untuk menutup aurat. Artinya, apabila pasangan kita punya kekurangan, ojo mbok umbar ndek ngene medsos. Ngumbar ndek medsos itu artinya ngumbar auratmu dhewe. Ya, seperti itu. Karena pasangan itu sudah menjadi bagian dari kita. Ya. Itu sudah bagian dari tubuh kita, bagian dari jiwa kita. Kalau kita umbar ya berarti kita sama dengan membuka aurat kita sendiri. Ini loh yang sering dilupakan loh, Mbak. Ini prinsip. Dan ketika pasangan kita tahu bahwa auratnya diumbar di medsos, kira-kira gelo apa enggak, Mbak? Ya. Pasti sangat gelo. Saya mempunyai pengalaman untuk mendamaikan sebuah keluarga dan itu susah, nggak bisa, Mbak. Karena kadung menantunya itu ngumbar aib suaminya di medsos. Yang membaca itu ponaannya ngomong sama Pak Leknya marah sekali, anaknya diilokno itu tadi, nggak terima dan langsung masuk ICU. Mangkelnya dengan menantunya luar biasa. Anaknya masih sayang, ini masih pingin balik dengan istrinya. Bapaknya bilang tidak. Ini loh bahayanya, bahayanya medsos. Jadi jangan aurat diumbar. Itu mungkin bisa ditekankan lagi, Bu. Betul. Karena saat ini ketika kita hati galau gitu ya, perempuan-perempuan ini galau langsung aja. Kalau laki-laki saya kurang menjumpai itu. Iya. Yang sering itu perempuan. Nah, jadi ini yang perlu habis cekcok dengan suami, diomongkan di medsos. Ini perlu saya teliti, Mbak. Ini saya. Gitu. Ya, bener. Saya pernah kok, Mbak. Saya pernah mantengin status orang. Loh, lah kok sudah punya anak kedua padahal winginannya barusan ngomong tentang kejelekan suaminya. Nah, kita kan jadi aneh kan? Gitu. Nah, banyak sekali yang tidak menyadari bahwa ini menyalahi ayat Al-Qur'an. Menyalahi ayat Al-Qur'an. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang artinya bahwa kita harus menutup aib pasangan kita. Karena pasangan kita adalah libas, fungsi libas adalah untuk menutup aurat. Ini untuk saya sendiri juga, Mbak. Saya dulu pernah juga keblekung seperti itu, gitu ya. Artinya bahwa tidak ada yang steril. Kita sendiri juga mungkin melakukan hal yang salah. Karena medsos itu kan beda dengan zaman dulu ya, Mbak ya. Kalau nulis di HP itu kan seolah-olah kita itu nggak kemana-mana, nggak ngomong dengan siapa-siapa. Lah ngomong dengan HP ini sudah berarti ngomong dengan orang seluruh dunia. Yang itu jarang sekali disadari. Beda walaupun di kamar, di gelap-gelap, itu loh orang sedunia bisa membaca. Oleh karena itu hati-hati. Prinsip pertama kalau mau berinteraksi yang baik dengan pasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Prinsip kedua, fal yakul khairon awil yasmut. Kalau nggak punya perbendaharaan kata yang baik, menengok. Jangan malah kebun binatang diudal-udal di dalam rumah tangga. Nah, ini ada, Mbak, yang namanya 5 love languages ya. Jadi yang dibuat oleh Gary Chapman itu ya. Itu salah satunya, yang nomor 1 itu adalah affirmative words. Jadi kata-kata yang mengafirmasi cinta. Kan nggak mungkin kata-kata mengafirmasi cinta itu terus kebun binatang, terus jambu-jambu diomongin, terus jambunya ditekankan. Bukan hanya jambu tapi diam lah gitu kan. Itu kan menjadi lain kan.
Artinya apa? Kata-kata yang cinta, kata-kata yang Berikanlah, ya kan gitu. Berikanlah mulai dari panggilan. Ojo dipanggil wis tuwek dipanggil mbah. Kono ambek mbahmu ngono. Nah, kan enggak enak kan? Kalau orang barat kan manggilnya darling, sweetie, sweetheart, honey gitu kan. Awal-awal denger honey kok lucu banget gitu kan. Masa madu. Sweetie itu kan candy. Sweetie itu artinya permen. Masa bojo itu permen gitu ya. Artinya itu adalah kata-kata yang mengafirmasi cinta. Jadi orang kalau dipanggil darling gitu kan, sweetheart, perempuan ininya dipanggil semua. Pasti, gitu kan. Seperti halnya Rasulullah memanggil. Bener Aisyah gitu kan, Humairah gitu. Artinya panggilan-panggilan sayang. Nah, boleh kok di dalam keluarga itu kita ciptakan panggilan tersendiri? Boleh. Namanya siapa? Ada nickname, nah gitu ya. Panggilan sayangnya gitu ya. Panggilan sayangnya itu oleh suaminya siapa? Kita buat yang spesial yang orang lain nggak ngerti, gitu kan? Misalnya namanya siapa dipanggilnya Dinda, wah gitu. Dinda itu panggilan sayang. Adik. Oh iya, kalau orang Jawa Diajeng, wah kayak gitu. Atau panggilan dari namanya. Gitu ya. Namanya itu Khusus nama sopo ya, namanya Painem gitu dipanggil Ina. Wah, kan boleh kan? Itu kan nggak masalah. Namanya Pak Inem dipanggil Ina. Kan menjadi senang orangnya, kayak gitu. Jadi berikanlah panggilan yang membuat pasanganmu senang gitu. Jadi diafirmasi. Jadi fal yakul khairon awil yasmut. Ojo malah semua keinginan marah itu ditumpahkan. Ini yang sudah diingatkan oleh kemarin ada ngaji Laksmesdam itu Pak Karim, ya kan? Pak Karim itu apa cirinya takwa? Cirinya takwa salah satunya adalah mengerem marah. Jangan marah itu malah ditumpahkan. Iya, jangan malah ditumpahkan. Nah, menumpahkan kata-kata yang jelek itu pasti jelek dengan marah. Nggak ada orang marah itu dengan sweetheart darling. Nggak ada. Orang marah itu mesti akan memakai kata-kata yang jelek. Nah, puasa ini harus mengajarkan kita, harus melatih kepada kita kata-kata yang baik saja yang boleh keluar dari mulut kita. Kalau kita ingin marah harus direm. Wal kadhiminal ghaidho. Goido itu marah yang wis pingin tak piye wis meh tumpah itu loh gitu ya. Walaupun meh tumpah itulah itu harus direm. Artinya kita bisa mengerem itu kita mencoba melatih takwa itu tadi. Nah, ayo kita. Bener. Makanya kata-kata itu harus hanya baik tok yang boleh. Apalagi kepada pasangan yang katanya paling kita cintai. Jangan sampai malah kata-kata jelek gitu ya yang kita tumpahkan gitu. Lalu jangan memperolok. Kadang kok malah diperolok, ngomong ambek ponakan, ngomong ambek ipar, ngomongin ngelokno bojo kita, memperolok. Kadang tujuannya untuk ini guyonan. Bisa. Tapi bisa. Perempuannya bisa, atau istrinya marah. Tapi kadang-kadang memang ada pengen ngilokno. Jadi itu termasuk menumpahkan rasa marah itu kan dengan ngilokno ya. Ngilokno itu padahal jelas ayat Al-Qur'annya. La yashar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in. Nah, ini ada penekanan untuk nisa. Asa ayakunna khairum minhunna. Apa ono ya kecenderungan bahwa nisa itu memang suka memperolok, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu ada spesifik nisa. Nah, ini perlu penelitian ini teman-teman PSGA itu apakah iya gitu ya, atau itu sangat spesifik pada waktu itu, karena pada waktu itu banyak sekali perempuan yang suka memperolok. Oleh karena itu lalu ditekankan di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu jangan memperolok. Kalau Anda ingin hubungan Anda dengan pasangan Anda baik, jangan memperolok. Pasti ya, pasti kayak gitu. Pokoknya ngomongnya afirmatif yang positif. Positif. Benar. Penuh kasih. Betul. Nah, yang terakhir yang ingin saya bahas tentang prinsip interaksi itu adalah muasyarah bil ma'ruf ya. Yang di situ juga termasuk bagaimana kita memperlakukan pasangan kita menjadi istimewa. Nah, itu selanjutnya dari
Gary Chapman itu yang five languages itu kan masih satu tadi. Nah, itu ada yang kedua. Nah, kalau kita memperlakukan orang dengan baik itu cirinya apa? Cirinya kalau dia menservis orang itu. Dia rela, dia suka melayani. Ini sudah ada penelitiannya. Mana ada sih pasangan yang tidak suka kalau dilayani? Pasti semua orang suka dilayani gitu. Benar. Jadi harus diservis pasangan kita, gitu ya. Itu termasuk muasyarah bil ma'ruf. Ma'ruf itu kan uruf ya. Itu dari perspektif orang yang diperlakukan itu. Nah, menurut penelitian orang senang kalau diservis. Nah, selanjutnya menurut Chapman itu juga orang itu senang kalau diberi hadiah. Jadi sesekali boleh dong memberikan kejutan kepada pasangan. Itu termasuk muasyarah bil ma'ruf. Kasih kejutan, gitu kan? Dikasih kejutan, gift gitu ya. Itu juga membuat dia menjadi senang. Iya. Betul. Jadi siapa orang yang nggak mau dikasih gitu ya? Dikasih hadiah. Tapi kan hadiah nggak harus mahal. Oh, hadiah nggak harus mahal. Banyak loh yang mau menyimpan hanya gelang karet. Ya. Anak SMP, mengapa gelang karet disimpan? Karena dikasih oleh orang yang dia cintai. Lucu kan? Gelang karet bagi kita dibuang gitu kan? Tapi bagi orang itu, loh ini sangat bermakna dalam hidup saya. Mengapa? Karena itu my first love. Orang yang saya cintai pertama kali yang ngasih gelang karet. Padahal hanya gelang karet ireng regane 6.000. Iya kan? Tapi karena itu bermakna, mempunyai sejarah pada diri seseorang, maka itu menjadi baik. Makanya kalau menurut saya, kalau kita ingin bermuasyarah bil ma'ruf dengan pasangan, kita harus tahu apa yang disenangi dan apa yang tidak disenangi oleh pasangan kita. Hindari apa yang tidak disenangi oleh pasangan kita, perbanyak perlakuan apa yang disenangi oleh pasangan kita. Nah, ini setiap pasangan mempunyai hal yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus mengenali pasangan kita. Makanya kalau di dalam Islam itu diperbolehkan ada masa ta'aruf, tapi bukan pacaran. Ta'aruf itu beda dengan pacaran. Anak-anak muda, anak-anak laksbesdam yang remaja. Jadi beda. Matchmaking yang ada di dalam aplikasi apapun nama aplikasinya itu adalah aplikasi pacaran. Apa buktinya? Buktinya dia ingin enjoy. Jadi kalau tujuannya adalah untuk enjoy being together, itu pacaran. Karena di enjoy-nya itu bukan hanya psikologis loh ya. Ayo. Coba lihat orang yang matchmaking di dalam aplikasi itu ujungnya pasti fisikal. Ujungnya pasti fisikal. Jadi karena enjoyment itu bukan hanya kebersamaan psikologis tapi juga mengarah kepada fisikal. Itu bukan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu ingin mengenal. Mengenal itu berarti harus ada kejujuran di antara keduanya agar kenal betul. Jangan dibelokno ke tetangga yang rumahnya tingkat 3, padahal rumahnya di sebelahnya yang gubuk reot. Ya nggak jadi kenal dong. Kalau mau kenal, ya tunjukkan aslimu. Rumahku yang reot ini loh, apakah kamu masih mencintaiku? Nah, kalau dia masih mencintaimu apa adanya, nah itu cintanya tulus gitu ya. Nah itu ta'aruf. Kalau pacaran dan hanya untuk enjoyment, pingin ketemu bersama dan melakukan hal-hal yang memuaskan psikologis maupun fisik, itu tidak ta'aruf. Atau yang paling pasti mengganggu proses ta'aruf Anda. Karena apa? Kebutuhan fisik dan kebutuhan togetherness itu tadi menutupi semua kekurangan. Yang padahal kekurangan itu bisa jadi sehari setelah perkawinan akan menjadi masalah terbesar dalam hidup Anda. Gitu. Jadi kalau ta'aruf, kita harus tahu betul bahwa pasangan kita itu akan baik-baik saja, will get along with us without problem. Itu yang paling harus digarisbawahi. Nggak ada yang membuat kita harus menolak. Tapi kan untuk ta'aruf itu kan nggak harus berduaan. Nggak harus. Oh, nggak harus. Harus ada orang ketiga. Nggak harus. Betul. Yang menjembatani. Benar. Bahkan hanya dari cerita kadang-kadang itu malah lebih valid.
cerita dari teman-temannya yang banyak, baik musuhnya maupun kawannya. Itu akan lebih valid daripada kita kenalan sendiri. Kalau kadung jatuh cinta, kita akan terbutakan oleh cinta sesaat kita itu akan tadi. menerima sesuatu. Enggak, benar. Jadi kalau ada berita buruk akan mental kayak gitu. Ya. Jadi harus dibedakan. Oleh karena itu jangan kesana. Yang terakhir Mbak Risa, yang ingin saya sampaikan itu adalah practical guide. Kita mempunyai practical guide. Jadi bimbingan praktis di dalam spiritual awakening. Bagaimana agar jiwa kita itu bangkit, agar spiritualitas kita itu bangkit. Itu kita harus melakukan latihan-latihan rutin harian gitu. Saya mempunyai beberapa klien Mbak Risa yang saya hanya bermula dengan hal yang sangat sederhana ya, yang nantinya akan lebih rumit, tapi yang sangat sederhana biasanya yang saya minta adalah bangun tidur dan sebelum tidur. Bangun tidur dan sebelum tidur. Sesuatu yang sederhana. Sederhana sekali. Iya, yang bisa menumbuhkan benar. Kasih sayang. Benar, yang bisa spiritual awakeningnya. Ya, jadi ada praktek yang sudah diberikan dari ajaran Islam. Iya. Ada yang sudah dihafalkan semua anak mulai TK. Dan itu sebenarnya praktek yang sangat penting di dalam proses spiritual awakening. Tapi banyak sekali praktek itu menjadi sia-sia, nggak ada gunanya. Ketika bangun tidur, doa apa yang kita baca? Iya kan? Biasanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Apa yang kita katakan tadi pertama? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah gratitude, rasa syukur. Ternyata rasa syukur ini penting sekali. Nah, di dalam spiritual awakening yang ini dilakukan oleh orang-orang di luar sana, itu bagaimana kita merasakan gratitude itu tadi. Jadi jangan hanya diapalkan seperti anak TK, kita sudah hendak TK lagi. Jadi jangan alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana. Nah, itu kan anak TK. Kalau kita kan harus kita rasakan ke dalam. Mengapa kita mengucap alhamdulillah? Kita orang dewasa karena ba'da ma amatana. Karena kita barusan saja mati kecil. Karena kalau kita tidak dibangunkan oleh Allah, kita nggak akan bangun. Jadi dibangunkannya kita dari tidur itu, kita perlu mengucap syukur dari dalam jiwa kita. Saya punya klien Mbak Risa, dia bilang, apa Bu yang bisa saya syukuri? Saya ini hidup udah ancur-ancuran. Suami saya itu pokoknya nganyel nih, ngentekno duit. Dia itu sudah mobil saya, rumah saya, dia nggak memberi saya apa-apa. Saya pokoknya sudah sebel dok. Masa saya sebel suruh bersyukur? Saya bilang, Ibu masih hidup? Masih, tentu. Apakah hidup itu bukan sesuatu yang patut kita syukuri? Dia mikir, cek susah Mbak, cek susah. Sekarang apa yang kira-kira masih membuat ibu senang? Anak enggak? Ibu minum masih serasa seger? Masih, ya seger lah. Makan masih enak. Nah, itu sesuatu yang patut disyukur. Saya meminta klien saya tulis. Kadang kan kalau kita udah, kalau itu tuh nggak bisa Mbak, merasa itu nggak ada rasa hidup itu, pokoknya marah dok yang ada. Marah. Saya bilang tulis, tolong ditulis. Ditulis. Iya. Saya bilang tulis bahwa saya seger sekali minum hari ini. Saya pagi ini membuat es sirup dan enak sekali. Saya makan nasi pecel enak sekali. Tulis aja, tulis. Tulis sebanyak-banyaknya yang bisa Ibu tulis, saya bilang gitu. Tulis sebanyak-banyaknya. Dengan menulis itu ternyata banyak sekali kenikmatan yang masih saya bisa nikmati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Kenikmatan apa lagi gitu kan? Allah masih memberikan kita free udara yang kita hirup. Orang yang di rumah sakit menghirup udara harus bayar. Kita orang, apa yo kita itu nggak mau bersyukur. Itu akhirnya lalu rotok iya. Sekarang aku bilang lupakan suami Ibu. Lupakan. Yang penting hari ini dua tok. Ibu bersyukur dan tidak marah. Itu tok. Aku tuh nggak butuh aku sama dia, pokoknya ya sudahlah Ibu, sudah. Yang penting Ibu
Syukur dulu apa yang bisa ibu syukurin. Ibu masih punya rumah, punya mobil, punya anak yang lucu, iya kan? Pekerjaan yang menjanjikan, itu yang harus disyukuri. Tulis sebanyak apa yang bisa kita tulis. Terus yang kedua, sebelum tidur gitu Mbak Risa. Saya bilang sebelum tidur. Banyak sekali orang yang insomnia. Ini penyakit orang modern, insomnia. Nggak bisa tidur. Mengapa orang itu nggak bisa tidur? Salah satunya adalah karena stres. Stres itu apa? Beban yang banyak dalam pikirannya. Oleh karena itu, lepaskan. Jadi ada kunci bahagia itu, pikirkan dan ya. Jadi kita hanya memikirkan sesuatu yang membuat kita bahagia saja. Yang enggak, lupakan. Ya. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, yang enggak bisa kita lakukan, serahkan pada Tuhan. Ya. Jangan memikirkan lombokku abang pora, kemudian mbok cat dewe. Iya kan? Iya kan? Jangan menyedihkan anakku yang akan lahir jarinya 5 apa 6. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Tuhan. Serahkan pada yang Maha Kuasa. Yang membuat jari itu Tuhan, bukan kita. Serahkan pada yang Maha Kuasa. Lepaskan. Gitu ya. Dan di samping itu Mbak, agar kita nggak insomnia itu, maafkan. Oleh karena itu, sebelum kita tidur biasanya kan ada saran dari para ustadz untuk memaafkan. Ternyata apa? Memaafkan itu membuat jiwa kita plong. Kita nggak membawa beban apa-apa. Plong, ya sudahlah, tak maafkan. Anak tonggo sing ngilokno, ya sudahlah, saya lupakan. Iya kan? Mulia sekali. Enteng. Seperti itu. Enteng. Dan itu enteng. Loh, itu bukan sesuatu yang mahal, nggak perlu uang, nggak perlu apa-apa, hanya perlu kerelaan kita. Kalau saya paksakan itu, karena itu adalah perintah Allah. Kalau kita belum bisa ya dengan sukarela, paksakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Wal afina aninas, yang diingatkan Ustadz Karim kemarin, wal afina aninas, kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebelum kita tidur itu maafkan, plong. Dan kalau kita sudah bisa memaafkan, itu berarti kita mempunyai ciri orang yang bertakwa. Seperti itu. Alhamdulillah dari ngaji online ini kepada Bunda Esti ada sungguh luar biasa. Untuk tema yang satu ini spiritual marriage. Ya, spiritual marriage, betul. Pas, tapi mungkin terakhir Bunda ada closing statement. Iya, kalau saya yang paling ampuh itu kita mempunyai senjata yang terampuh. Senjata yang terampuh kita adalah doa. Dan itu yang saya lakukan sendiri. Bagaimana saya merasa sekarang ini lebih, ya merasa sendiri ya, lebih bahagia dalam menjalani kehidupan, mungkin karena saya sudah STW ya. Jadi sudah, kalau orang itu sudah mencapai suatu titik gitu ya, sakinah itu kan sikin ya, dari sikin itu kan kalau binatang ternak itu setelah dibelah itu kan glebek terus tenang. Nah tenang itu sudah kontem, sudah damai, sudah tenang. Nah kuncinya ketenangan itu sebenarnya kalau kita punya senjata yang paling utama, senjata kita adalah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi generik term di situ. Ada istilah yang generik, qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penyegar hati. Doa itu sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan menuntun jalan kita untuk spiritual awakening itu. Doa itu yang banyak, insya Allah kita akan mencapai spiritual marriage. Karena yakin saya, kalau kita mau mengungkapkan intention, jadi kalau kita mau meningkatkan spiritual itu spiritual intention kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah suami saya, gitu kan, kalau kita perempuan, atau istri saya, anak-anak saya dan keturunan saya itu sebagai qurrata a'yun, gitu ya. Dan doa itu kita ucapkan terus-menerus. Lalu di dalam sholat, karena sholat itu juga doa,
saya punya satu biasanya. Oke, mau satu aja. Sekarang saya akan menekankan kepada ihdinas siratal mustaqim. Misalnya seperti itu ya. Jadi ketika sholat itu upayakan kita juga doa satu gitu ya. Gitu. Jadi perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Insya Allah akan menunjukkan jalan kita masing-masing mencapai kebahagiaan di dalam perkawinan. Mungkin itu Mbak Risa closing statement. Ya. Subhanallah, materi yang luar biasa sekali. Ini pencerahan bagi kita semua, tentunya sahabat-sahabat Lakpes dan Bijak Kabupaten Malang dimanapun berada. Dan mungkin yang terakhir adalah doa Bunda. Ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bunda. Kali ini kita mungkin akan mengadakan kajian-kajian dari Lakpesdam khususnya untuk perempuan, mungkin di lain waktu. Dan kali ini kita namanya serasi dari atas sampai bawah, padahal tidak janji ya. Mudah-mudahan dan kedepannya juga nanti Bunda bisa untuk mengisi. Amin, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Amin. Ya. Terima kasih. Dan mungkin itu saja dari kami Lakpesdam BJNU Kabupaten Malang dalam ngaji online di hari ke-10 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua penuh diberikan kesehatan di pandemi COVID-19 ini, dan juga kita mendapatkan atau mungkin tujuan dari keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan kita. Dan yang terakhir ada pemberian penekanan dari Lakpesdam Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.